Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita, amin. Sukacita yang tidak terpengaruh dengan keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita. Tetapi sukacita kita adalah sukacita karena kita percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan ada di pembahasan yang baru di bulan ini, saudara. Selama sebulan ini kita akan belajar hal-hal firman yang sedikit pengajaran, saudara, sedikit doktrinal. Kenapa kita perlu juga belajar perihal tentang doktrin di dalam Alkitab, saudara? Karena ini penting sekali. Karena dari sana kita membangun iman kita. Kalau dasar pengajaran kita kurang kuat, saudara, kurang kuat juga iman kita, betul? Tetapi kalau dasar pengajaran kita kuat, kita membangun iman di atasnya, kita bukan hanya memiliki iman yang kuat, tapi iman yang akan menang atas segala apapun yang kita alami. Oleh sebab itu, untuk seri yang pertama ini, kita akan belajar secara umum, saudara, belajar dampak memahami ajaran benar. Dampak memahami ajaran benar apa? Dampak memahami ajaran benar. Dan ajaran benar yang kita akan pelajari yang pertama adalah belajar tentang Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, saudara. Sekali yang kita akan belajar adalah apa? Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah saja, saudara. Dan saya percaya, saudara, kenapa kita perlu belajar tentang Alkitab ini adalah firman Allah yang tanpa salah. Karena sekali lagi saya katakan bahwa bagaimana kita akan menjadikan firman ini atau Alkitab yang ada di tangan kita sebagai pegangan iman kita dalam apapun badai yang kita alami. Kalau Alkitab saja kita tidak percaya kalau itu firman Allah, saudara. Bagaimana kita bisa mendirikan iman yang teguh kita, membangun iman kita yang teguh di atas firman Allah, sedangkan firman Allah yang engkau pegang sekarang aja engkau tidak percaya kalau itu adalah firman Allah yang tanpa salah, saudara. Jadi penting sekali untuk kita memahami ini. Dan saya percaya kalau kita memahami ini, itu akan memberikan dampak dalam hidup kita, saudara. Dampak dalam iman kita, dampak di dalam etika kita, dampak di dalam kita membangun karakter-karakter Kristus yang kita percayai. Itu bukan hanya berdampak bagi kita, tapi akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi sebelum kita hanya berkata, ya saya percaya saja dengan iman bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah, saudara. Tetapi kita harus punya dasar. Ketika ada keraguan-raguan di dalam hatimu ataupun di dalam diri orang lain, paling tidak kalau engkau mengerti ini, engkau bisa yakinkan orang lain bahwa berpeganglah kepada firman Tuhan. Engkau tidak salah pegangan, engkau tidak salah saat engkau mengandalkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab sendiri, saudara, walaupun memang orang berkata itu masih subjektif, berbicara banyak hal tentang Alkitab adalah firman Allah. Mungkin satu ayat yang saya bisa tunjukkan, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ketika firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Garis bawahi kalimat awal di situ disebutkan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab dikatakan di sini bahwa Alkitab
dikatakan firman Allah karena diilhamkan oleh Allah sendiri. Itu berasal dari Allah, dan dalam penulisannya orang-orang yang menulis Alkitab ini dituntun oleh Allah. Bukan hanya diinspirasi, tapi dari setiap kata yang dia akan pilih dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita mengerti Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Amin. Sehingga kalau orang yang menulis dipenuhi Roh Kudus, pasti yang ditulis adalah kebenaran. Sehingga kita bisa meyakini bahwa firman Tuhan adalah, atau Alkitab adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang tanpa salah. Yang setuju dan mengerti katakan amin, saudara. Tapi masih berkata ini terlalu subjektif, Pak, karena kok diambil dari Alkitab. Tetapi kita harus memakai Alkitab untuk menjelaskan Alkitab juga. Amin. Sebab itu kalau kita mau menemukan bukti-bukti yang lain lagi, oke lah, bukti internal, kita bisa mendapatkan ada banyak hal yang akan membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah, benar-benar adalah firman Allah. Di sini kalau kita melihat bahwa banyak kitab di dalam Alkitab, tetapi tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak sama sekali ada bertentangan di situ. Ketika dari Perjanjian Lama berbicara tentang ada Mesias, ada juru selamat yang akan ada. Dari kitab Kejadian kita sudah tahu ketika disebutkan bahwa kamu akan menginjak kepala ular dan dia akan sepertinya merusak tumitmu. Itu berbicara tentang ada Yesus yang akan mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Itu dari Perjanjian Lama sudah ada, tetapi di Perjanjian baru nyata bahwa dialah Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik di sorga sampai saat ini dan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Bukti-bukti bahwa tidak ada bahwa itu tidak ada kontradiktifnya, tetapi ada hubungan dari awal sampai akhir. Apalagi yang kita bisa tahu dari bukti internal, saudara, banyak nubuatan yang dinyatakan, sekitar ratusan nubuatan, baik tentang Yesus maupun tentang banyak hal di dalam Alkitab. Itu semua digenapi dengan sempurna, saudara. Banyak kan orang berkata bahwa ini akan terjadi. Banyak kitab-kitab yang berkata nanti akan terjadi seperti ini, tapi itu tidak terjadi. Tapi di Alkitab, hampir seluruh nubuatan dalam Alkitab itu digenapi secara sempurna, dan bahkan digenapi bukan nanti dalam Perjanjian Baru pun, Perjanjian Lama yang ada isi nubuatannya sudah digenapi, saudara. Masih akan ada banyak hal yang akan digenapi, saudara. Tapi minimal kita mengerti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah, karena ada bukti internalnya, saudara. Tapi mari kita lihat lagi, selain bukti internal, ada bukti eksternalnya. Orang membantah Alkitab dengan berbagai cara, tapi tetap dibuktikan bahwa banyak fakta historis tidak bisa kita elakkan semuanya. Itu sudah tercatat dalam Alkitab, saudara. Keruntuhan bangsa-bangsa itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, itu tercatat dalam Alkitab. Artinya adalah fakta historis sampai hari ini sedang membuktikan dan terus membuktikan bahwa Alkitab itu tidak mungkin salah, saudara. Amin. Apalagi bukti internal yang kita bisa dapatkan, saudara. Banyak cara di mana Alkitab hari-hari, dari bagaimana Alkitab ini ditulis sampai Alkitab dikanonkan, bahkan sampai Alkitab ada sampai hari ini. Berapa banyak kerajaan, berapa banyak bangsa yang mau membuat Alkitab ini hilang, tetapi sudah dibuktikan sampai kepada kerajaan-kerajaan yang paling berkuasa sedikit pun tidak bisa menghilangkan Alkitab. Mau mereka bakar pun tetap muncul lagi, muncul terus. Artinya adalah setiap kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab memang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun juga. Mau bukti eksternal lain lagi, saudara, kita bisa lihat bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang ditulis oleh orang-orang yang bukan hanya nulis saja, tapi siap mati dengan tulisan mereka, saudara.
Hanya orang bodoh yang mau mati dengan suatu tulisan mitos atau dongeng, saudara. Tapi sudah dibuktikan dari nabi-nabi yang berbicara, yang dipakai Tuhan, sampai kepada rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menulis Alkitab dan mereka siap mati dengan apa yang mereka tulis, saudara. Sudah dibuktikan bahwa Alkitab firman Allah karena berkuasa, memberikan kuasa bagi para penulis untuk tetap mempertahankan apa yang mereka tulis. Belum lagi kalau kita belajar Alkitab, saudara, bagaimana sejarah Alkitab, di mana Alkitab sudah mengubah miliaran orang. Kita mendengar banyak kesaksian-kesaksian pecandu narkoba karena membaca firman, mendengar firman, dia bertobat dan dia percaya menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang terikat dengan ikatan-ikatan roh-roh jahat, saat mereka mendengar firman Tuhan yang menyebut ada nama Yesus di situ, setan-setan itu harus pergi, saudara. Orang-orang dengan berbagai sakit penyakit yang mereka alami, saudara, karena mereka mempercayai Yesus adalah penyembuh. Oleh bilur-bilurnya kita bisa disembuhkan. Orang-orang disembuhkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang-orang di penjara yang memang ekstrim sekali, saudara, di dalam apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika Alkitab ada di sana, saudara, firman disampaikan di sana, orang-orang sejahat apapun bisa diubahkan, saudara. Saudara sudah melihat bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa? Bukan hanya tanpa salah, tapi Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa mengubah siapapun, termasuk mengubah kita semua yang ada di tempat ini. Kalau kita berkaca kepada kehidupan kita yang dulu, saudara, saya malu sendiri melihat hidup saya, saudara. Siapa saya, saudara? Kalau saya berdiri di mimbar ini dan saya review kehidupan saya di belakang, saudara, siapa saya, saudara? Waduh, saya ini bukan layak dipakai Tuhan, layak dihukum sama Tuhan. Tetapi karena Alkitab yang adalah firman Allah yang sudah mengubah hidup saya, saudara. Dan bahkan Alkitab yang adalah firman Allah jugalah yang sudah mengubah saudara-saudara yang ada di tempat ini, sehingga saudara bisa duduk di tempat ini karena Alkitab yang adalah firman Allah. Berapa banyak yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa, saudara? Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa. Siapapun, siapa saja, saudara, yang mendekati Alkitab, hati-hati, awas, kamu pasti diubah oleh firman itu. Amin. Luar biasa Alkitab ini, saudara. Sehingga saya percaya bahwa Alkitab tidak lagi harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Kalau Daud berkata, firman itu harus menjadi pelita bagi kakiku, menjadi terang bagi jalan-jalanku, harus menjadi pedoman dalam seluruh hidupku. Nggak bisa tidak, saudara. Saudara tidak boleh mengganti firman Tuhan dengan semua YouTube yang saudara dengar tentang khotbah-khotbah, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa mengganti Alkitab dengan hanya saudara mungkin membaca renungan-renungan saja, saudara. Ingat, Alkitab tidak bisa digantikan dengan cara-cara apapun orang menyampaikan firman. Alkitab harus kita kembalikan kepada fungsi utamanya, bahwa dia adalah buku yang adalah firman Allah yang harus menjadi patokan utama untuk kita belajar kebenaran, patokan utama untuk kita membangun iman, patokan utama untuk kita melayani, patokan utama untuk bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dasarnya apa? Alkitab. Saya mengajak kita semua, masih banyak sebetulnya kalau kita mau melihat konfirmasi dari Alkitab yang berkata bahwa Alkitab bukan hanya ilham Allah, ilham Roh Kudus, tapi tidak dapat salah, tidak dapat diubah, tidak dapat dibantah. Dan bahkan Alkitab berkata bahwa hanya firman yang akan tetap eksis selama-lamanya. Bumi akan berlalu, semua akan hancur, tapi firman Tuhan yang akan kekal selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita bersama-sama semua yang ada di tempat ini, kita akan belajar lebih dalam lagi, belajar manfaat firman Tuhan dalam hidup kita.
Saya melihat ada dua jaminan dalam Alkitab. Yang pertama yang menjamin hidup kita adalah Allah Tritunggal pasti. Bapa dengan kasihnya bagi kita, Yesus dengan pengorbanannya bagi kita, Roh Kudus dengan bagaimana dia hadir menolong, menyertai hidup kita. Dan Tuhan sudah katakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh semua keselamatan kita. Amin. Jadi yang pertama jaminan yang kita bisa temukan adalah dalam diri Allah Tritunggal sendiri. Tetapi yang kedua adalah ada satu jaminan lagi adalah yang menjamin hidup kita adalah firman Allah. Jadi saudara tidak bisa hanya berkata yang penting saya percaya Bapa, Putra, Roh Kudus cukup. Enggak. Saudara baru memiliki satu jaminan saja. Tetapi jaminan yang kedua yang kita bisa temukan ternyata dalam Alkitab yang adalah firman Allah, saudara. Firman Allah yang adalah jaminan kita lagi, yang bisa kita pegang, saudara. Sehingga yang pertama kalau yang kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi, yang pertama kita temukan di sana, saudara, ketika Alkitab berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang pertama, manfaat firman Tuhan dalam hidup kita adalah firman Tuhan menjamin perubahan hidup kita, saudara. Bilang sama-sama, firman Tuhan menjamin perubahan hidup saya. Dalam ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi, paling tidak kita menemukan ketika Alkitab berkata bahwa Alkitab mengajar kita tentang kebenaran Allah, saudara. Saudara, banyak sekarang nilai-nilai yang kita terima sadar atau tidak sadar lewat internet, saudara. Dan semua nilai-nilai itu berlomba-lomba untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita baca ini benar. Semua, nggak ada yang tulis dalam, misalkan tulis status di dalam Facebook misalkan, dan dia berkata, yang saya tulis ini salah ya. Semua yang ditulis itu dia mau meyakinkan orang bahwa apapun yang saya tulis ini benar adanya. Sehingga sadar atau tidak sadar, kita sedang dicekoki lewat internet berbagai kebenaran yang orang berkata ini setara dengan firman, saudara. Tapi saya mau nyatakan hari ini, kalau mau belajar kebenaran, orang bisa bilang benar sana sini, saudara. Tapi kalau bicara tentang kebenaran yang sejati, ingat hanya Alkitab yang adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati yang berbicara tentang apa, saudara? Bagi setiap kita yang mau cari identitas diri kita, jangan belajar di TikTok, saudara. Bisa baca TikTok tapi jangan mengukur jati dirimu, identitas dirimu di TikTok, saudara. TikTok disuruh pegang jam tangan Rolex, saudara. Goyang-goyangnya begini, tapi jamnya yang dikasih begini. Untuk apa? Dia mau kasih tahu begini. Orang yang berarti hidupnya jamnya harus begini loh. Sadar nggak kita, saudara? Ketika seorang model wanita, saudara, dia tunjuk posenya, tetapi yang dipegang tas, saudara. Yang dia pakai adalah baju branded. Yang dia pakai semua yang bagus. Handphonenya harus keluaran terbaru, saudara. Sehingga banyak anak-anak muda terkecoh. Oh, apalagi kamu sudah punya fans di dalam media sosialmu, engkau akan tertipu banyak. Padahal dia disewa sama vendor-vendor untuk membuat produk itu bisa laku, saudara. Kita berpikir bahwa barang itu barang dia punya semua, saudara. Dan kita sudah mengidentifikasi diri kita seperti orang ini, saudara. Saya berkata banyak orang tersesat jati dirinya karena dia menjadikan standar media sosial sebagai standar hidupnya, saudara.
engkau pasti tertipu, saudara. Mencari tujuan hidup dalam media sosial tersesat, saudara. Karena pasti dia akan tunjukkan tujuan hidup yang benar adalah harus kaya raya, jabatan tinggi, harus punya pengaruh banyak, minimal pengikut di Instagramnya harus 10 juta, saudara. Sehingga banyak anak-anak muda yang stres hari-hari ini. Saya bisa katakan mental mereka bukan stres saja, tapi mental mereka menjadi mental yang gampang sekali depresi, saudara. Generasi set, generasi yang terlalu gampang down hidup mereka, saudara. Karena apa? Apalagi sudah dicokoki situ, jadi kaya raya, jabatan tinggi, banyak uang, banyak relasi, rumah banyak, mobil mewah, handphone bagus, plus dapatnya itu juga instan, saudara. Woi, sangat-sangat merusak, saudara. Sehingga anak muda cari, ada nggak cepat kaya, tapi gampang carinya, saudara. Betul? Gimana jabatan cepat tinggi dengan cara instan? Makanya orang cari bagaimana mau sogok siapa supaya saya bisa naik, saudara. Dan berbagai cara yang ditawarkan dunia. Kalau kita mempercayai semua kebenaran adalah kebenaran yang sejati. Tapi hari ini ingat, hanya firman Alkitab yang adalah firman Allah yang adalah kebenaran yang sejati, saudara. Amin. Kita kembali, karena ini bukannya berasal dari Allah, tetapi ini punya kuasa mengubah hidup. Alkitab bukan hanya mengajar tentang kebenaran, sehingga semua yang mau belajar kebenaran, mau belajar tentang identitas diri, bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan, hanya ada dalam Alkitab. Dunia mengajar bahwa kalau kamu tidak punya ini, kamu tidak berharga. Tapi Alkitab berkata kamu berharga karena Yesus sudah mati bagi kamu. Kamu berharga karena untukmu Allah perlu turun demi mati bagi kamu. Tak usah cari lagi jati diri di lain-lain, saudara. Jati diri kita sudah cukup, saudara. Nggak usah dengan merek-merek yang mewah dan mengangkat jati diri kita. Kita sudah terangkat jati diri kita karena Yesus memang sudah mati bagi saya. Allah yang besar sudah mati bagi saya. Identitas saya sudah cukup, saudara. Nggak usah tambah lagi tujuan hidup yang lain. Lihatlah hidupmu sebagai orang yang harus hidup memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan, tapi sambil memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Itu tujuan hidup kita, saudara. Nggak usah lagi terima tujuan hidup yang dunia mau tawarkan bagi kita. Karena itu bukan akan memberikan kebenaran, tetapi akan memberikan kehidupan dalam kehidupan kita, ketidakbenaran. Menjamin, Alkitab itu menjamin perubahan hidup, tapi juga Alkitab menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki kelemahan kita untuk membentuk etika yang baik. Terlalu banyak ajaran-ajaran etika, tapi saya percaya etika yang paling tinggi adalah kebenaran firman Tuhan. Orang cuma berkata kasihilah orang-orang, tapi Alkitab berkata kasihilah musuhmu, saudara. Artinya apa? Etika Alkitab lebih tinggi, saudara. Orang bilang mengingini milik orang lain, mengingini kepunyaan orang lain, itu baru bilang berzina. Tapi Tuhan bilang kalau kamu tidak usah kamu miliki itu, baru ada keinginan saja sedikit saja di hati kamu, itu sudah berzina loh. Lihat mana yang paling tinggi, saudara? Alkitab adalah kebenaran yang paling tinggi, saudara. Jadi untuk kita bisa berubah dalam karakter kita, untuk supaya kita tahu ini salah atau benar, jangan kau tanya ke orang. Baca firman Tuhan dan Roh Kudus akan ajari kamu, yang kamu buat sekarang itu salah. Dekatilah firman Tuhan untuk engkau tahu bahwa pasangan hidup yang engkau sedang impikan ini adalah benar atau salah, saudara. Ya kalau kamu tanya media sosial, apalagi tanya Ai, saudara. Ai bilang ini, kalau untuk masalah pasangan hidup, mohon maaf, saya juga tidak punya pasangan hidup.
Karena kan sekarang orang bilang ini AI ini punya kecerdasan intelijensi yang tinggi sekali. Mungkin semua kita bisa tanya, enggak semua dia bisa jawab, karena AI tidak punya perasaan, saudara. Dia punya pengetahuan, tapi untuk bisanya bicara perasaan, dia tidak akan seperasaan manusia. Amin. Jadi kalau mau tanya bahwa saya ini lagi benar atau salah, tanyalah firman Tuhan, dekatilah firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan kita, dekatilah firman Tuhan, saudara. Dan yang berikut, Alkitab mendidik kita dalam kebenaran dan membuat kita cakap melakukan perbuatan baik. Hari ini engkau mungkin berkata bahwa saya sudah baik-baik amat kok ini. Mau lebih baik lagi? Bacalah Alkitab, saudara. Kamu sudah berpikir bahwa kamu ini sudah istri yang baik, mau lebih baik lagi? Bacalah firman Tuhan. Kamu sudah berpikir hari ini bahwa engkau suami yang baik, betul kok? Istri-istri, apakah suamimu suami yang baik? Tapi kalaupun baik, toh engkau mau lebih baik lagi? Bacalah firman Tuhan. Amin. Wih, ada ibu-ibu sudah kata begini, sudah saya dapat rahasia. Pulang di rumah, saya kasih Alkitab satu, saya punya suami. Iya saudara, kita udah tahu sekarang bahwa Alkitab bisa mengubah. Sering kita pakai taktik ini, pakai strategi ini, ubah suami. Saya katakan hari ini, tetap taktik kita terbatas, saudara. Karena suami kita lebih banyak taktik ternyata. Kita pakai taktik kita, dia punya taktik juga lebih banyak, saudara. Tetapi kalau kita bawa firman Tuhan ke dia, saya percaya dia tidak akan banyak taktik dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu semua, yang bukan hanya apa yang dia lakukan, segala yang dalam hati pun Tuhan tahu. Firman dapat menusuk sampai memisahkan sumsum. Oh, dia bisa menusuk sampai kedalaman hati kita, saudara. Oh, kata-kata kita terbatas, tapi kalau dia terima firman Tuhan ini dia iris-iris semua, saudara. Tak iris semua, saudara. Hari ini kalau kamu dengar firman Tuhan yang tidak benar, saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan membuat yang tidak benar itu Tuhan nyatakan benar hari ini, bahwa engkau selama ini salah, saudara. Karena terlalu banyak kita yang yakin benar, oh saya ini sudah baik sekali, saudara. Tetapi ternyata waktu dekati firman Tuhan, ternyata kita tidak ada apa-apanya, saudara. Makanya Alkitab pernah berkata bahwa kesalehan kita ini seperti kain kotor, saudara. Saudara tahu istilah Alkitab ketika dia berkata kain kotor, kesalehan kita itu berbicara tentang bahwa setiap kesalehan kita ini sebetulnya tidak ada artinya, saudara. Nggak ada artinya. Tetapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang akan meneguhkan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar adanya, atau yang akan mengkoreksi kita bahwa apa yang selama ini yang saya buat ini salah, saudara. Dan hanya firman Tuhan yang bisa memberikan perbedaan itu. Jadi yang pertama, manfaat firman Tuhan dalam hidup kita adalah menjamin perubahan hidup, saudara. Dan yang kedua, saudara, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, kalau saudara perhatikan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari ayat ini kita menemukan hal yang kedua, saudara, bahwa Alkitab atau firman Allah bukan hanya menjamin perubahan hidup, tapi firman Allah menjamin kemajuan hidup. Bilang sama-sama,
Alkitab adalah firman Allah yang menjamin kemajuan hidup. Di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, paling tidak kita akan maju hidup kita dalam hal mengerti dan merasakan tentang kebahagiaan. Dulu kita tahu bahwa bahagia itu hanya karena kita sudah terima gaji. Gaji naik, jabatan tambah, kesehatan baik, keluarga baik. Kita tahu hanya kebahagiaan itu seputar itu saja, saudara. Tetapi ternyata Alkitab memberikan satu jaminan, yaitu dalam kehidupan kita ada kemajuan hidup. Dalam artian di sini adalah mengerti bahwa ada kebahagiaan yang lebih sejati lagi daripada kebahagiaan yang sifatnya yang tadi. Kita berbahagia bukan karena semua ada, saudara, tapi kita berbahagia karena hidup kita selalu kita arahkan selaras sesuai dengan firman Tuhan. Yang begini-begini orang kalau sudah selaras dengan firman Tuhan, saudara, saya mau katakan hari ini, yang obat-obat tidur itu tidak perlu lagi, saudara. Amin. Ada orang-orang yang, Pak, karena ya tidur ini terganggu terus. Kalau sudah terbangun tengah malam, sudah susah tidur lagi, terpikir banyak hal. Memang saya tidak berkata satu sumber saja penyebabnya, tetapi paling banyak adalah karena kita tidak taat sama Tuhan. Makanya bukan hanya membuat kita tidak tenang, tapi tidur pun tidak sono, saudara. Ada yang bisa tidur dalam dosa, saudara, berbuat dosa, sakiti orang dan bisa tidur nyenyak. Saya berkata ini terlalu orang ini, saudara. Sudah tahu dia sudah lagi tidak tenang, bawa tidur, saudara. Dia berusaha bagaimana capek sekali supaya bisa tidur. Padahal tidak, saudara. Kalau kamu lagi buat dosa, yang kamu harus buat adalah datang kepada Tuhan minta ampun. Itu bisa tidur, saudara. Kamu bawa tidur, kamu bawa dalam dosamu, bawa dalam tidur. Saya bisa jamin 1-2 hari kamu bisa tidur, tetapi besok-besok sudah susah tidur lagi, saudara. Tuhan sudah kasih rahasia gampang, datang ke Tuhan minta ampun, pemulihan supaya bisa tidur. Tapi banyak orang masih mau beli obat kalium yang tinggi biar tidur lebih nyenyak, saudara. Nggak bisa, saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan supaya tidur bisa sono. Amin. Saya tidak bisa menyangka di tempat ini ada pria yang selingkuh dan dia bisa tidur, saudara. Masih bisa lagi tidur dengan istrinya juga, saudara. Jangan sampai kamu menggigau dan kamu salah orang, saudara. Istrimu nama Susi, engkau panggil Santi. Ternyata lagi gigo. Kenapa? Selingkuhannya namanya lain. Tapi tidak ada, Pak. Di tempat ini semua baik gigo tetap istri tercinta. Amin. Karena nggak ada dusta di antara kita, saudara. Tapi kalau ada dusta di antara kita, jangan sampai kejadian seperti yang saya ngomong, saudara. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap orang yang menjadikan Alkitab standar hidupnya, dia pasti akan mengalami bahagia sejati, saudara. Nggak usah saudara berdiri toko bahagia, memang saudara sudah bahagia. Amin. Saya yakin, saya percaya, saudara. Nggak usah pakai slogan-slogan saya berbahagia, karena memang bahagia itu bukan ada di luar, bahagiamu ada di dalam, saudara. Karena engkau berusaha terus mentaati firman Tuhan. Dan yang berikut di dalam kemajuan, menjamin kemajuan hidup, ternyata dikatakan bahwa setiap kita yang menjadikan firman sebagai pegangan yang kita andalkan, itu pasti mengalami yang namanya keberhasilan sejati, saudara. Ada keberhasilan sejati. Tuhan memberikan gambaran kenapa bisa berhasil sejati. Karena ibarat kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu ada air. Saudara pernah lihat di tempat ini ada pohon di tepi aliran air dan dia kering? Sudah pernah kita temukan. Pohon yang ada di aliran air pasti dia terus subur. Pasti dia tidak akan kita temukan ada layu, saudara. Dan yang pasti kita akan temukan ada buah.
Makanya kali bilang bahwa orang yang mengandalkan firman Tuhan, dia pasti berhasil. Yes, 100% saudara. Saya tidak hanya berbicara tentang berhasil secara materi, karena ini relatif saudara. Tapi ini ada hubungannya saudara. Kalau saudara jujur, kalau saudara bisa dipercaya, kalau saudara menerapkan firman-firman, tidak mungkin saudara tidak berhasil, betul tidak? Pasti bisa berhasil dong. Orang suka berbisnis dengan kamu karena kamu jujur. Kamu bisa dipercaya. Itu pun sudah modal keberhasilan. Tapi saya berkata bahwa itu bukan hanya sekedar berhasil secara materi, tapi kita punya buah-buah kehidupan yang bisa memberkati orang lain. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat, menjadi orang-orang yang taat, sadar akan hadirat Allah, punya pengharapan, punya buah-buah roh, kesabaran, kemurahan hati dalam hidup kita. Inilah kehidupan yang berhasil versi Tuhan. Mungkin secara dunia engkau belum berhasil versi dunia, tapi pastikan engkau berhasil versi Tuhan. Setiap keadaanmu engkau responi dengan ucapan syukur, sehingga imanmu tetap menjadi iman yang teguh saudara. Kalau setiap keadaan engkau responi dengan engkau terus penuh dengan sungut-sungut saudara, itu tidak ada buah saudara. Itu bukan berhasil versi Tuhan. Ataupun saya bisa katakan, bisa kamu berhasil versi dunia, punya segalanya, tetapi saya tidak pernah melihat orang berhasil versi dunia dan dia bisa berhasil seimbang saudara. Rata-rata kalau uangnya banyak, pasti keluarganya hancur saudara. Betul? Rata-rata kalau kita lihat uangnya banyak, pasti ada hal di dalam keluarganya itu tidak beres saudara. Anaknya lah, narkoba dan lain sebagainya saudara. Tetapi kita mau seperti berhasil versi Tuhan. Bukan kita tidak mungkin kaya saudara, tetapi paling tidak kita adalah orang-orang yang berhasil memiliki karakter-karakter yang dicari oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan di dalam ayat yang kita sudah baca tadi juga menjamin kemajuan hidup adalah waktu kita andalkan firman Tuhan, membaca Alkitab, kita akan menjadi orang-orang yang akan mengenal Tuhan hari demi hari. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin kenal pribadinya Tuhan. Sehingga inilah rahasia kemenangan kita sebagai orang percaya. Masalah banyak terjadi, tapi selama kita mengenal Tuhan, jangan pernah takut saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal kasih Tuhan, kita mengenal janji Tuhan, kita mengenal bagaimana Tuhan menyertai hidup kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang tetap maju hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, ternyata Alkitab bukan hanya menjamin perubahan hidup, bukan hanya menjamin kemajuan hidup, tapi menjamin kekuatan hidup. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Di sana dikatakan bahwa ayat-ayat awal saja saya baca saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di bagian terakhir, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kedua, yang ketiga ini maksudnya berbicara tentang firman Allah memiliki manfaat bagi kita, yaitu bukan hanya menjamin perubahan hidup, menjamin kemajuan hidup, tapi menjamin kekuatan hidup. Berapa banyak yang percaya di tempat ini firman itu sumber kekuatan? Saat saudara membaca Efesus pasal 5 tadi, itu bicara bahwa semua tentang perlengkapan senjata Allah itu firman semua, itu kebenaran semua. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seperti lagi pakai senjata lengkap saudara. Yang mengerti katakan amin.
Kalau engkau tidak baca firman satu hari, saya bisa katakan engkau tidak punya senjata. Ada orang-orang yang merasa biasa tidak baca firman, saudara. Padahal firman itu senjata. Bahkan bukan senjata saja, senjata lengkap. Dari kepala sampai ke kaki engkau pakai kalau engkau membaca firman rutin. Semua perlengkapan senjata Allah engkau pakai kalau engkau membaca dan mengandalkan firman Tuhan itu. Semua perlengkapan senjata Allah engkau pakai kalau engkau menerapkan firman Tuhan itu dalam seluruh aspek hidupmu, saudara. Dalam keluarga kita pakai firman Tuhan, standarnya. Dalam pekerjaan standarnya apa? Ada orang-orang begini, saudara, pakai standar firman itu di pelayanan saja. Keluarga, standar saya. Pekerjaan, bisnis, standar saya. Makanya apa? Dia bahagia cuma di gereja saja, saudara. Harusnya kita bahagia di rumah, kita bahagia di pekerjaan kita. Karena apa? Seluruh aspek hidup kita itu kita pakai firman. Kita andalkan firman. Amin. Firman sumber kekuatan, firman sumber penghiburan, firman sumber kemenangan kita, saudara. Ada jaminan daripada firman Tuhan bahwa apa? Setiap kita yang mentaati firman Tuhan, tidak usah kamu bela diri, saudara. Kalau kamu lagi berjalan dalam firman Tuhan, izinkan firman itu yang membelamu sendiri, saudara. Saya terlalu percaya, saudara. Hari ini bagaimana kita alami dampak memahami ajaran yang benar. Yang pertama, kita harus membaca dan mempelajari Alkitab secara teratur. Yang kedua, kita harus mempercayai dan mengandalkan Alkitab sebagai sumber kebenaran dan pedoman hidup kita satu-satunya. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan orang yang lain. Saudara siap? Siap membaca firman? Siap mengandalkan firman? Siap terapkan firman dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita berdiri semua, saudara.